Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati Ustaz Ubaidillah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan nikmat panjang umur sehingga bisa melanjutkan pengajian kita. Hikmah yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna hazihil umur. Kemudian sesungguhnya perkara-perkara ini, allati tusyriku bihal bidayah, yang dengannya permulaan menjadi bercahaya, sebagaimana yang disinggung pada hikmah yang terdahulu. Wa takunu alamatan ala isyrakin nihayah, dan yang menjadi tanda bagi bercahayanya akhir perjalanan. Dia umurun batiniyah, itu adalah perkara-perkara batiniyah atau hal-hal yang ada di dalam hati. Kal i'timadi 'ala Allahi war ruju'i ilaihi, seperti bersandar kepada Allah dan kembali kepadanya. Au kasrati syauqi wal istiyaqi ilaihi, atau banyaknya kerinduan dan kecintaan kepadanya. Lakin la budda min zuhuri asariha ala zahir, tapi perkara-perkara batiniah itu tidak bisa tidak pengaruhnya pasti tampak pada zahir atau tubuh dan anggota tubuh kita. Wa ilaihi asyara biqaulihi, inilah yang diisyaratkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya, mastudi'a min ghaibis sarair zohara fi syahadatiz zawahir. Apa yang tersimpan sebagai rahasia batin akan tampak pada kesaksian lahir. Apa saja yang tersimpan di dalam hati kita akan muncul pada gestur, pada perbuatan-perbuatan kita. Ustudi'a ay wudi'a. Kata ustudi'a atau disimpan itu berarti wudi'a atau diletakkan. Fal istida'u huwa wad'u syai'i fi mahallin liyuhfaz. Penyimpanan artinya menempatkan sesuatu pada suatu tempat agar terjaga. Wa ghaibus sarair huwa batinuha. Yang dimaksud dengan kegaiban batin, yang rahasia dari batin adalah sisi dalamnya. Wal muradu bis sarair huwal qulubu wal arwah. Dan yang dimaksud dengan rahasia sir di sini adalah kalbu dan ruh. Wa syahadatuz zawahir fi zahiril jawarih. Sedangkan kesaksian zahir itu adalah sesuatu yang nampak pada zahir tubuh dan anggota tubuh kita atau perbuatan-perbuatan lahiriah. Qultu, Ibnu Ajibah berkata, Mastauda-Allahu subhanahu fil qulub. Apa saja yang ditanamkan oleh Allah di dalam hati. Wa ja'alahu fiha, dan Allah jadikan ada di dalamnya. Min khairin aw syarrin, baik berupa kebaikan atau keburukan. Min nurin aw zulmatin, cahaya atau kegelapan. Min ilmin aw jahlin, ilmu atau kebodohan.
Min rahmatin au qaswatin, rahmat atau kekerasan hati. Min bukhlin au syuhin, kikir atau pelit. Au karomin wasakhain, kedermawanan atau kemurahan. Wa qabdin wa bastin, kesempitan dan kelapangan. Wa yakzotin au goflatin, kesadaran, keterjagaan atau kelalaian, keterlenaan. Wa ma'rifatin au nukronin, makrifat atau pengetahuan tentang Allah atau pengingkaran kita terhadap Allah. Au ghairi zalika minal akhlaqil mahmudati awil mazmumah, serta berbagai akhlak yang mulia dan tercela lainnya. La budda ayyazharo asaru zalika alal jawarih, pengaruh dari semua itu pasti akan tampak pada anggota badan. Min adabin wa tahzibin, baik berupa adab, kehalusan budi, wasukunin watuma'ninatin, ketenangan, ketentraman, warozanatin wabazlin wa'afwin, kewibawaan, kedermawanan dan pemaafan, autoishin wakolakin wagobobin, atau berupa kecerobohan, kegelisahan atau kecemasan dan kemarahan. Wa ghairi zalika minal ahwalil qalbiyah wal a'malil qalibiyah, dan keadaan-keadaan batin serta perbuatan-perbuatan lahir lainnya. Qala ta'ala ta'rifuhum bisimahum, Allah berfirman, engkau bisa mengenal mereka dari tanda-tandanya. Wa qala simahum fi wujuhihim, Allah juga berfirman, tanda-tanda mereka tampak pada wajah-wajah mereka. Baik yang munafik atau yang mukmin itu ada tanda-tandanya pada perbuatan-perbuatan mereka. Wa qala, Rasulullah bersabda, man sarra sariratan kasahullahu ridaaha, orang yang menyembunyikan suatu rahasia di dalam dirinya, maka Allah akan memakaikannya, kasahu, atau menampakkannya, ridaaha, sebagai pakaiannya, sebagai perbuatannya yang zohir. Man sarra sariratan kasahullahu ridaaha, orang yang menyembunyikan suatu rahasia dalam dirinya, maka Allah akan memakaikannya atau menampakkannya sebagai pakaian atau perbuatan lahirnya. Fa'afwalul jawarihi tabi'atun li ahwalil qulub, karena itu perbuatan anggota-anggota badan itu mengikuti keadaan hati. Faman udi'a fi sirri ghaibihi ma'rifatu maulah, orang yang di dalam rahasia batinnya ditanamkan makrifat kepada Tuhannya, lam yatlub min siwahu, dia tidak akan mencari selain Allah. Wa man udi'a fi sirri ghaibihi al-jahlu bimaullah, sedangkan orang yang di dalam batinnya tertanam kebodohan tentang Tuhannya, ta'allaqa bima siwahu, maka ia akan bergantung kepada selain Allah. Wa hakaza ahwaluz zahir tabi'atun li ahwalil batin, demikianlah keadaan lahir atau perbuatan-perbuatan zohiriyah kita itu mengikuti keadaan-keadaan batiniah kita. Kama taqaddama fi qaulihi, sebagaimana yang sudah disebutkan juga oleh Ibnu Athaillah pada hikmah yang terdahulu, tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal, beragamnya jenis amal itu disebabkan beragamnya kondisi batin.
Fasariratu tadullu ala sariroh. Rahasia batin itu akan menunjukkan rahasia batin itu sendiri. Wal kalamu sifatul mutakallim. Perkataan akan mencerminkan orang yang berbicara. Wa ma fika zoharo ala fika. Ini menarik. Apa yang ada di dalam dirimu, fi-nya di sini adalah harfu jar. Zoharo ala fika, itu akan nampak pada lisanmu atau pada mulutmu. Fam. Wa kullu ina'in billazi fihi yarsyah. Setiap bejana itu akan meneteskan apa yang ada di dalamnya. Bejana yang berisi kopi kalau dituangin ya bakal keluarnya kopi, yang berisi susu bakal keluarnya susu. Wa ma khamarul qulubah fa'alal wujuhi asaru. Dan apa yang meresap di dalam hati akan tampak bekasnya di wajah. Wallahu ta'ala a'lam. Allah maha mengetahui. Ya, syarah dari Ibnu Ajibah untuk hikmah ke-28 ini tidak panjang. Jadi ada banyak waktu kita untuk berdiskusi.